Halo sobatku semua, selamat datang kembali di channel ini, khususnya rekan guru yang saat ini sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan atau guru tertentu tahun 2025. Saat ini, teman-teman, saya ingin berbagi tentang bagaimana membuat aksi nyata dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Nah, teman-teman, setelah teman-teman menyelesaikan tugas-tugas modul di modul 1 tentang pembelajaran mendalam dan asesmen umum, ya, yang terdiri dari 4 topik itu, salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, teman-teman silakan memilih topik terbaik untuk jadikan aksi nyata. Dan mungkin ada pertanyaan, apakah aksi nyata misalnya pembelajaran diferensiasi, modul ajar atau RPP yang kita buat saat membuat aksi nyata itu bisa kita gunakan pada saat uji nanti. Betul sekali teman-teman. Itu kita bisa malah diwajibkan kita mengajar dengan menggunakan RPP atau modul ajar yang kita buat pada saat membuat aksi nyata jurnal. Baik teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tentang aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Ya, seperti biasa di halaman awal itu harus ada judulnya, ya, aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Kita taruh foto kita sendiri, jurnal pembelajaran, terserah ya teman-teman mau taruh foto atau tidak. Lalu PPG tertentu sesuaikan dengan tahunnya dan nama kampus kita. Oke, lanjut. Berikutnya kita mengulas tentunya sesuai dengan materi yang kita baca di dalam modul tersebut, modul tentang pembelajaran diferensiasi. Seperti ini contohnya, di poin ini saya menjelaskan ide yang saya dapatkan setelah mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya mengulas mengenal kemampuan awal peserta didik, ya ini poin-poin yang saya dapatkan sesuai dengan materi. Terus memetakan kebutuhan belajar peserta didik, merancang pembelajaran berpihak kepada peserta didik, ya, merancang asesmen formatif dan sumatif. Ya, jadi ini poin-poin yang saya dapatkan dari materi tentang pembelajaran diferensiasi. Lalu poin berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi yang relevan untuk dikembangkan di sekolah dan rencana pembelajaran RPP atau modul ajar yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di poin ini saya menulis tentang keadaan siswa saya. Ya, baik kemampuannya, kebutuhan, minat, gaya belajarnya itu sangat bervariatif. Jadi di sini saya tulis betapa pentingnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, karena pembelajaran berdiferensiasi betul-betul memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, kebutuhan belajar, gaya belajarnya. Ya. Nah, di sini bagaimana kita membuat pembelajaran diferensiasi itu? Ya, ada 3 poin yang saya dapat dari materi ini, yaitu dengan diferensiasi proses, diferensiasi konten, diferensiasi produk. Ya. Setelah kita mengulas tentang poin dari materi tentang pembelajaran diferensiasi, tentu kita merancang pembelajarannya teman-teman di dalam aksi nyata ini. Jadi aksi nyata, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi. Kita muat skopnya teman-teman, ya, sesuaikan satuan pendidikan kita, mata pelajaran yang kita ampu, waktu, fase, kelas, semester, ya, nama kita sendiri. Lalu capaian pembelajarannya, ya, tujuan pembelajarannya, asesmennya apa, model pembelajarannya, ya, sumber belajar, pemetaan kebutuhan belajar, ya. Lalu kegiatan pembelajaran yang sangat penting, ya, karena di sini kita terangkan pendahuluannya itu apa saja di bagian kegiatan pembelajaran, durasi waktunya, kegiatan intinya apa saja, ya. Lalu di kegiatan penutupnya apa saja, durasi waktunya berapa lama, ya.
untuk lebih detailnya tentang RPP atau modul belajar berdiferensiasi akan saya jelaskan di video berikutnya, teman-teman ya. Video khusus tentang bagaimana merancang RPP atau modul belajar berdiferensiasi. Nah, ada juga lembar pengesahannya tentunya. Terus teman-teman, berikutnya di bagian aksi nyata ini ada refleksi di bagian akhirnya, teman-teman. Refleksi ini adalah tentang bagaimana kita merancang atau menyelesaikan aksi nyata ini. Bagaimana perasaan kita, ya, apa yang kita peroleh dari melakukan aksi nyata ini. Ya, terus hal menarik, terus tantangannya kita bisa tulis di bagian refleksi. Lalu, yang paling penting lagi teman-teman, kita harus membuatkan pertanyaan-pertanyaan. Ketika kita setelah sosialisasi atau sharing dengan rekan sejawat kita. Jadi aksi nyata tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, kita harus sharing dengan rekan sejawat, rekan guru kita di sekolah. Bisa 1, 2, atau 3 orang rekan guru kita. Dan kita sharing bagaimana itu pembelajaran diferensiasi dan modul ajar atau RPP-nya. Kita sharing dengan mereka, teman-teman berbagi dengan mereka tentang topik pembelajaran diferensiasi ini dan modul ajarnya. Kita perlu menyiapkan pertanyaan dan kita print out untuk diisi oleh rekan sejawat kita. Ya, contohnya pertanyaan seperti ini, teman-teman. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang rancangan pembelajaran ini? Ya. Jadi, rekan sejawat kita, teman atau rekan guru kita menjawabnya dengan menulis. Ya. Terus, apa yang Anda dapatkan dari rancangan pembelajaran ini? Ya, itu harus dijawab oleh rekan guru kita. Apa harapan Anda terhadap rancangan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita? Ya, jangan lupa dokumentasi. Kita perlu foto dokumentasi pada saat rekan guru kita menulis umpan balik atau feedback ini, teman-teman. Ini contohnya. Ya, di aksi nyata saya ini ada 2 rekan guru saya. Ya, jangan lupa perlu kita mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada rekan guru kita yang bersedia berkenan meluangkan waktunya untuk mendengar kita, menerima sharing kita tentang materi pembelajaran diferensiasi ini, dan kita perlu memperlihatkan bagaimana rancangan modul ajar atau RPP tentang berdiferensiasi ini. Baik teman-teman, jadi untuk lebih detailnya nanti tentang RPP atau modul ajar berdiferensiasi, nanti di kesempatan berikutnya saya akan membuat video khusus tentang itu, teman-teman. Mengulas khusus tentang RPP berdiferensiasi. Ya, baik teman-teman. Demikian dulu video tentang membuat aksi nyata dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Oke, teman-teman. Sampai jumpa. Mohon like, komen, dan subscribe video ini jika merasa bermanfaat. Salam sukses, bahagia selalu teman-teman.